Nama saya Salome, dan barangkali kalian masih ingat. Nama saya memiliki arti damai sejahtera dan sukacita. Pernahkah kalian mengenal Yakobus dan Yohanes, anak-anak saya? Ya, saya sangat bangga dengan mereka. Sejak mereka bertemu Yesus, mereka banyak berubah. Mereka itu tadinya memiliki temperamen yang keras. Bahkan suatu kali, Yesus pernah menyebut mereka anak guru. Mari simak bagaimana pertemuan kami dengan Yesus. Anak-anak saya itu biasa membantu suami saya Zebedeus dalam bisnis ikan keluarga kami di Betsaida. Kami ini bukan nelayan kaya di Betsaida, tetapi kami memiliki 2 perahu nelayan, namun tidak mampu membayar orang lain lagi untuk bekerja bersama kami. Suatu hari, sementara Zebedeus dan kedua anak kami sedang menebarkan jala, Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikutnya. Dan mereka langsung meresponnya. Tanpa menunda lagi, mereka langsung meninggalkan segala sesuatunya. Bisakah kalian bayangkan itu? Jala, perahu, dan bisnis kami hanya karena mau mengikut Yesus. Nyatanya, setelah saya pun bertemu Yesus, saya jadi paham mengapa mereka berbuat demikian. Dan lihatlah saya yang sekarang. Saya telah menjadi pengikut Yesus juga dan banyak berbuat baginya. Kini, mengertilah saya bahwa kerajaan Allah itu bersifat rohani. Sebelumnya, saya percaya hal yang sama dengan orang yang lainnya, bahwa Yesus itu hendak mendirikan kerajaannya di bumi untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Nah, saya ingin memastikan bahwa kedua anak saya akan memperoleh kedudukan yang baik di dalam kerajaan itu dan menjadi para hamba istimewanya. Sebab sebagai seorang ibu, saya hanya memikirkan yang terbaik bagi mereka. Makanya, saya pergi menemui Tuhan, sujud di hadapannya, dan meminta kepadanya supaya anak saya yang satu bisa duduk di sebelah kanannya, dan yang satunya lagi berada di sebelah kirinya. Tetapi jawabannya mengejutkan saya. Yesus tersenyum pada kami dan mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dan itu memang benar. Kami tidak tahu apa yang kami mintakan. Mengapa demikian? Sebab ketika Yesus bertanya kepada mereka apakah mereka dapat meminum cawan yang harus Yesus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus Yesus terima, anak-anak saya menjawab bahwa mereka dapat. Dan memang itu benar-benar terjadi. Tetapi sangat berbeda dengan apa yang kami harapkan. Yesus ternyata menunjuk hal ini pada penderitaan dan kematiannya. Kini, tahulah saya bahwa ada suatu harga yang sangat mahal dalam mengikut Yesus. Tetapi itu tidak sia-sia. Dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan bagaimana Yesus menderita dan menanggung kematian. Saya termasuk di antara perempuan-perempuan yang pergi pagi-pagi sekali pada minggu pagi itu untuk membaluri mayat Yesus dengan rempah-rempah setelah ia disalibkan. Oleh kematiannya, pengharapan akan kemuliaan duniawi kami pun musnahlah. Tidak lama setelah Yesus naik kembali ke sorga, anak saya Yakobus yang saya kasihi dijebloskan ke penjara dan dibunuh dengan pedang. Karena ia adalah pengikut Yesus. Dia mati seperti Yohanes Pembaptis dan tahukah kalian siapa yang membunuh anak saya? Dia adalah Herodes Agripa, saudaranya Herodias. Masih ingat kan siapa perempuan ini? Dialah yang bertanggung jawab atas kematian Yohanes Pembaptis. Oh anak-anak, saya tidak pernah berharap bahwa Yakobus anak saya mati sedemikian cepatnya. Ia adalah yang pertama mati syahid dari antara para murid Yesus. Dan Yohanes anak saya yang satunya juga menderita. Ia tidak mati dibunuh, melainkan dibuang ke pulau terpencil bernama Pulau Patmos. Jadi kalian lihat, mereka benar-benar ambil bagian dalam cawan yang Yesus minum.
Tuhan telah memilih anak-anak saya untuk menyaksikan tampilnya Yesus dalam kemuliaan, dan mereka juga telah bersama Yesus ketika dia bergumul dalam doa di Taman Getsemani. Seperti Yakub yang bergumul di tepi sungai Yabok. Anak-anak saya itu menyaksikan langsung penderitaan dan kemuliaan Kristus. Itulah sebabnya Yakobus dan Yohanes mewakili umat yang setia di akhir zaman ketika undang-undang hari Minggu nantinya akan memaksa orang-orang untuk berbakti pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabat. Di dalam Alkitab, gereja Kristen dilambangkan dengan perempuan, di mana mereka itu akan tergolong pada dua kelompok orang percaya, seperti dua anak saya. Beberapa akan seperti Yakobus yang akan mati karena iman mereka di permulaan pemberlakuan undang-undang hari Minggu, tetapi akan ada juga kelompok satunya yang akan melalui masa pencobaan besar namun tetap hidup hingga kedatangan Yesus. Seperti Yohanes yang usianya paling panjang di antara semua murid. Kemudian ketika Yesus datang, kedua kelompok ini akan hidup untuk menyaksikan kedatangannya di awan-awan. Selain itu, Tuhan telah berjanji bagi semua orang yang menjadi bagian dari jemaat yang terakhir bahwa bila mereka tetap setia, mereka akan bersuka cita, seperti arti nama saya. Dan akan tiba di Yerusalem baru untuk duduk di tahta-tahta bersama Yesus, yakni di sebelah kanan dan kirinya Yesus. Ketika anak saya Yohanes yang saya kasihi dibuang ke Patmos, di sana ia menerima penglihatan-penglihatan yang luar biasa tentang hal-hal ataupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Ia menyaksikan keindahan Yerusalem baru dengan jalanannya yang adalah emas berkilau, juga pintu gerbang mutiaranya. Ia juga melihat 12 batu dasar yang terletak pada fondasi kota itu. Pada tiap-tiap batu dasar itu tertulis nama dari ke-12 murid Yesus. Saya sedang membayangkan bagaimana Yohanes tersenyum-senyum melihat namanya sendiri ada di sana ya. Demikianlah hal ini ternyata penting. Sebab para murid itu menjadi landasan pada pembentukan jemaat yang mula-mula dan sampai pada Yerusalem baru. Kalian bisa juga loh menjadi batu yang hidup di kerajaan rohani Tuhan. Maukah kalian menjadi batu-batu yang berharga itu bagi Yesus? Kalau iya, serahkanlah hatimu padanya dan izinkanlah dia mengubah tabiatmu, supaya kalian bisa sampai ke sorga juga. Sampai jumpa anak-anak.